sama aku Esti yang bakal nemenin menit-menit ke depan kalian tentunya dalam Statement Podcast. Tentunya di podcast ini kita bakal ngebahas isu-isu yang lagi kekinian dan juga relate nih sama anak muda. Aku nggak sendirian, mungkin kalian udah ngeliat aku dari tadi sama siapa nih kira-kira? Kenalan dulu dong, halo. Di samping aku ada Kalala. Halo semuanya. Nah, Kak Lala, kita pasti bakal ngomongin yang lagi relate banget nih sama anak muda menurut kakak nih. Kita bakal bahas apa ya? Oh, kok akhir-akhir ini ya ada topik pembahasan yang lagi viral banget di kalangan anak muda. Apa sih kayak itu? Apa ya? Kalau misalkan di anak muda mungkin banyak di FYP berarti. Iya nggak tuh? Betul, yang lagi viral-viral ini yang di rumah juga pasti tahu nih apa. Hmm, iSchool. Kasus iSchool itu. Atau bukan? Iya kali ya itu. Tapi kalau kita ceritain itu di sini itu bukan ranah kita ya, Kak. Tapi kita bakal ngebahas apa nih, Kak, sekarang? Oh iya guys, mungkin kita nggak akan bahas tentang kasus yang udah berlalu itu, karena itu bukan ranah kita. Tapi kalau misal bahasnya tentang dunia industri, mungkin bakal relate banget sih sama kita. Tuh. Kalau kita bisa tebak nih, kira-kira industri terus kekinian apa ya? Kalau makanan kayaknya bukan ya. Bukan deh. Kalau tekstil gimana tuh kak? Tekstil juga no. Oke. Kalau aku tebak, ini untuk kalangan anak muda atau orang tua juga masuk nih. Kalau misalkan teknologi gimana kak? Tepat, teknologi. Teman-teman, kita bakal bahas tentang industri teknologi yang tentunya ini bakal relate banget sama anak muda, orang tua, dan pastinya narasumber kita kali ini bukan orang main-main. Betul. Siapa nih kak kira-kira Kalau narasumber kita? kalian penasaran sama narasumber kita bakal datengin orang yang emang proper di bidangnya, yaitu di dunia industri teknologi. Teman-teman, sekarang kita udah kedatangan dan udah bareng nih sama Ibu Sylvia selaku Asisten Direktur dari PT SAIG Teknologi Indonesia. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Ibu udah menyempatkan waktunya karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, beliau ini kan seorang asisten direktur, tentunya pasti punya kesibukan yang sangat padat. Nah, sebelumnya nih, Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah bang. Oke. Teman-teman, kita perlu tahu ya kalau misalkan pada kesempatan kali ini kita bakal mengulik tentang apa aja sih kebiasaan budaya organisasi yang memang menjadi ciri suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang saat ini akan kita bahas atau akan kita bincangkan adalah perusahaan dari negara Tiongkok, Cina ya Ibu, betul? Betul betul betul. Oke. Kalau gitu sebelumnya kita masuk ke topik pembahasan yang keren dan pastinya bisa menambah pengetahuan teman-teman yang ada di rumah. Boleh kali ya Kak Sylvia perkenalkan diri dulu mungkin ke teman-teman yang ada di rumah? Boleh, boleh. Halo teman-teman yang ada di rumah, kenalin aku Sylvia. Aku di sini sebagai asisten direktur PT SAIG Indonesia. Aku baru bekerja di sini selama 4 bulan dan baru pindah ke Karawang ini dari Pekanbaru selama 4 bulan. Wah, kita tentunya bangga banget ya bisa kehadiran orang hebat yang sekarang lagi mengemban tugasnya di Kota Karawang. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang Bu di Kota Karawang. Karena iya panas banget di Karawang, akhir-akhir ini lagi panas banget, terik banget. Nah, video ini kita ambil tanggal 12 Oktober tahun 2023. Oke. Ngomong-ngomong nih, Ibu Sylvia itu pengen dipanggil ibu atau kakak nih? Oh iya, kita belum tahu Kan nih. Kayaknya kakak deh, biar seru soalnya kita kayak masih seumuran gitu kan. kayak Boleh. biar ini ya lebih Betul, betul. enak. Lebih enak ngobrolnya, boleh. Kak Sylvia ya berarti. Betul. Mungkin Kak Sylvia lagi sibuk apa mungkin akhir-akhir ini? Gak apa-apa ya sambil kipas-kipas soalnya Karawangnya panas banget. Silakan. Kalau kesibukan aku sih, aku sibuknya kerja di PT ini, terus ya semua tugas-tugas yang diarahin sama atasan yang harus dikerjain juga kan.
Ya paling kesibukan aku sekarang ini ngerjain job desk yang dikasih atasan aja. Finance iya, translator iya, admin iya. Jadi bisa dibilang apa yang dikatakan direktur, aku juga kerjakan itu. Wah, berarti memang job desk ini job desk yang cukup berat ya teman-teman, karena ini mencakup segala aspek di dalam perusahaan. Nah, mungkin mau teman-teman boleh ucapin kasih semangat lah buat Bu Sylvia ini biar terus semangat terus ngejalanin tugasnya ya Bu Sylvia, karena tugasnya berat loh. Nah teman-teman, mungkin kita bakal langsung aja ngebahas tentang PT SAIG-nya sendiri. Boleh Kak Lala? Nah, kita mulai aja ya. Aku ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sejarah PT SEG ini berdiri di Indonesia, di Karawang ini? Di Indonesia ya. Awalnya sih dari direktur kita survei dulu pasaran yang ada di sini kan. Terus boleh dikatakan orang yang ada di Indonesia itu ya lebih banyak dibandingkan negara-negara yang lainnya. Contohnya kayak Vietnam, Thailand. Terus karena pasarnya lebih gede, jadi kita memutuskan untuk membuka cabang pertama di Indonesia ini. Mungkin masalah sumber daya manusia SDM-nya di Indonesia ini yang banyak, kan Indonesia termasuk negara keempat ya yang SDM-nya banyak gitu. Oke, berarti memang sebelumnya PT SAIG ini sudah melakukan survei ya Bu ya terhadap pasaran yang akan dibuka selanjutnya. Dan terpilihlah di Indonesia ini. Nah teman-teman, kita udah tahu lah ya kalau Karawang ini menjadi kota industri yang memang banyak ya Bu di Karawang ini perusahaan-perusahaan asing berdiri di sini. Mungkin kalau Cina mungkin memang masih jarang, cuma kalau perusahaan-perusahaan asing lainnya mungkin memang sudah banyak di Karawang ini. Nah, kalau yang aku mau tanya nih Bu, PT ini tuh sudah berdirinya berapa lama sih di Karawang ini? Kalau PT kami baru sekitar 5 atau 6 bulan sih di sini. Oh, baru ya teman-teman. Berarti PT ini merupakan PT baru yang berkembang di Indonesia baru 5 sampai 6 bulan mungkin. Iya betul. Masih baru ya Kak di sini. Oke, mungkin selanjutnya nih dari informasi yang kami tahu, ini kan bukan perusahaan pertama yang berdiri di sini. Kalau boleh tahu sebelumnya sudah berdiri di mana? Kalau di Indonesia bisa dikatakan baru di Karawang sih ya, soalnya Karawang. yang sebelumnya itu ada di Cina. Di Cina itu kami ada 8 pabrik di sana. Sudah cukup banyak ya di Cina. Kalau di Indonesia baru satu. Nah, kan tadi aku udah nyenggol-nyenggol dikit lah kalau misalkan perusahaan ini adalah perusahaan dari kota Cina, negara Cina, maaf. Dan ini termasuk baru ya Bu, apalagi untuk adaptasi produksi, apakah barang diimpor atau memang sudah produksian di dalam perusahaan Karawang ini? Dia itu masuknya spare part, terus rakitnya di sini. Oh, berarti untuk spare part mungkin masih impor ya dari Cina, kemudian untuk perakitan dan pemasaran dipasarkan di Indonesia begitu. Oke. Berarti bisa dikatakan PT SAIG ini bergerak di bidang manufaktur. Bukan manufaktur. Bukan. Bisa dikatakan teknologi karena yang kita produksi itu sepeda listrik. Sepeda listrik guys, sepeda listrik. Bukan sepeda yang pakai bensin ya guys. Kalau yang pakai bensin banyak polusinya. Nah, inilah alasan kenapa kita ngebahasnya tentang teknologi dan kendaraan yang mungkin beberapa tahun lagi kita akan paham banget nih sama teknologi, karena kita sebagai Gen Z kita nggak boleh buta atau tutup mata lah ya tentang teknologi. Nah, yang aku mau tanya nih Bu, di perusahaan ini terbagi menjadi berapa divisi sih? Kalau untuk di perusahaan ini ada 2 ya. Yang pertama itu di office, yang kedua itu di bagian produksi. Ya kalau di office ya kayak perusahaan-perusahaan biasanya, ada admin, finance, accounting, translator, kontrol dokumen, sales, operator, ya kayak kantor-kantor biasanya sih.
Sama juga kayak produksi kalau di produksi itu ada departemennya, perakitan baut-baut, casing-casing dan frame-nya, pengecekan pengecekan step by step, itu ada di departemen masing-masing sih. Mungkin selanjutnya kan di setiap perusahaan kan ada identik sama visi misinya ya Bu. Kak, maaf sorry. Mungkin kalau di PT SIG ini ada visi misi tersendiri gitu? Kalau di Indonesia ini sih belum ada ya, tapi kalau dari Cina mungkin menciptakan produk yang berkualitas. Oke. Memang ya kalau misalkan masalah barang atau masalah produksian itu pasti mengedepankan yang terbaik lah, apalagi untuk konsumen. Jangan sampai konsumen itu kecewa sama barang yang kita produksi. Mungkin yang aku mau tanyain ini berkaitan tentang kebiasaan atau budaya organisasi, Bu. Apakah pada PT SAIG ini masih menerapkan sistem atau budayanya di dalam perusahaan? Iya, pasti ada. Contohnya itu ya kayak kebersihan itu wajib, harus rapi, itu memang wajib. Untuk jam kerja itu harus on time kalau di sini, tidak boleh cepat pulang, tidak boleh telat masuk, dan tidak boleh pulang duluan. Ya intinya sih on time. Jadi mungkin poin penting di PT ini tuh on time ya Bu, ya Kak. Jadi guys kalau ada yang mau kerja di sini minimal harus on time. Baik Kak, jadi yang bisa menjadi pengingat kita misalkan sebagai konsumen tentang PT SIG itu apa ya Kak? Kayak mungkin ciri khasnya dari PT SIG itu sendiri. Kalau untuk ciri khas yang bisa diingat oleh para konsumen itu mungkin sepeda listrik yang berkualitas ya, karena semua yang kami keluarkan itu termasuk berkualitas. Terus kami juga mengutamakan keselamatan konsumen. Oke. Kalau aku mau tahu nih Kak, kalau slogan dari kita itu kan ada namanya Jitu ya, karena kan perlu diketahui guys, kalau misalkan aku dan Kak Lala ini merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, memiliki slogan yang dibuat untuk menjadi ciri Fakultas Ekonomi. Nah, kalau kalian mau tahu nih, apa sih Kak Lala salam Fakultas Ekonomi Unsika? Gitu. Jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab, unggul. Nah, kalau misalkan dari PT SAIG ini mungkin kualitas ya Kak. Mungkin aku bisa bikinin kalau ingat sepeda listrik, ingatnya PT SAIG. Kalau ingat yang berkualitas ada di PT SAIG, betul. Mungkin boleh nanti Kak dimasukin ke slogannya kalau mau dipakai ya. Lanjut aja nih. Oke, kita lanjut ya Kak. Menurut Kak Sylvia, apakah budaya organisasi di sini termasuk penting dan mampu meningkatkan KPI? Itu sih tentu mampu ya, dengan kebiasaan yang on time, rapi, disiplin, rajin, pastinya akan sangat mampu sih untuk meningkatkan KPI di perusahaan ini. Oh ya. Mungkin tadi kalau on time itu mampu meningkatkan KPI, aku jadi penasaran nih Kak. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan, karena biasanya di setiap PT atau di setiap institusi atau di setiap suatu organisasi itu memiliki kebiasaannya yang dilakuin, seperti upacara atau mungkin ada senam setiap pagi atau sapa-sapaan yang harus dilontarkan gitu. Ada nggak sih Kak kalau misalkan kebiasaan itu? Nggak ada sih, di sini kita paling setiap pagi itu cuma briefing doang, yang dibahas itu evaluasi masalah-masalah di hari kemarin supaya pekerjaan hari ini tuh bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, mungkin kebiasaannya adalah briefing ya guys setiap pagi. Mungkin ini juga bisa jadi bahan review ya berarti Kak. Benar Kak.
review-review dari pembahasan atau masalah yang terjadi atau mungkin ada kelalaian atau ada komplain dari konsumen gitu. Mungkin ini jadi kebiasaan di PT kita ini. Lalu aku jadi ikut penasaran nih, apakah di perusahaan ini ada norma atau etika yang menjadi panduan dalam menjalankan perusahaan ini? Kalau di Indonesia itu kan biasanya menggunakan norma, misalnya ya agama Islam. Kalau ketemu ucap salam. Etikanya pakai 3S. Senyum, salam, dan sapa. Kalau di sini bagaimana Kak? Kalau di perusahaan PT SIG ini sendiri? Untuk sapaan pasti ada, kita tuh kayak say hello atau halo. Karena ya di sini keterbatasan komunikasi, paling kita cuma bisa menggunakan bahasa tubuh gitu doang sih. Karena ada ini ya mungkin keterbatasan bahasa dan juga masih kurangnya translator karena tadi yang kakak bilang kakak juga menjadi translator kan di perusahaan ini ya. Oke, aku mau nanya ini kak. Eh, ada nggak sih ya apresiasi yang diberikan kepada karyawan atau bentuk empati atau bentuk perayaan atau bentuk selamat kepada karyawan dari PT ini gitu? Kalau dari kakak sendiri gimana? Empati itu harus ada, pasti ada ya, karena kita di sini sebagai sesama manusia harus saling mengerti dan pengertian ya. Tapi untuk apresiasi, karena kami baru 5 atau 6 bulan, jadi kami belum menyusun itu. Mungkin untuk bulan-bulan kedepannya kami akan mempertimbangkan lagi. Nah, iya, jadi ada di beberapa organisasi di perusahaan yang memiliki apresiasi yang berbeda-beda teman-teman. Mungkin dalam perayaan atau dalam pengejaran target pasar yang melampaui batas itu akan menjadi apresiasi bagi karyawan. Nah, mungkin karena PT SIG Teknologi Indonesia ini tergolong baru, jadi semuanya masih dirancang, betul ya, Kak? Oke. Kayak ini bukan Kak. Kalau misalkan kalau ada apresiasi dari atasan mungkin bagi karyawannya kan bisa jadi giat untuk kerja lagi, menghasilkan kualitas terbaik dari PT tersebut mungkin ya Kak. Betul, betul. Baik. Karena mungkin baru 4 bulan di sini ya Kak, apakah ada kultur shock bagi karyawan karena adanya implemen budaya organisasi dari negara asalnya mungkin? Ada atau bagaimana? Mungkin menurut saya saat ada karyawan masuk itu dia pasti nggak begitu cocok, tapi jika nanti dia udah terbiasa itu tuh bagus, kayak disiplin gitu-gitu tuh bagus buat karyawan kita. Nantinya para karyawan akan berpikir kayak, oh bener juga ya peraturan yang kayak gini tuh. Nah, iya betul teman-teman, karena basicnya hal-hal tersebut adalah manner dasar yang harus dimiliki sama setiap individu, karena disiplin, tepat waktu, sopan santun itu merupakan manner basic yang mestinya dimiliki gitu. Tidak apa ya, tidak perlu harus digembor-gemborkan, namun diasah akan menjadi lebih baik gitu. Kemudian saya mau nanya Kak, pasti ya setiap individu antar individu aja pasti ada masalah, ada konflik. Bagaimana ini dengan yang budaya organisasi, yang diisinya tuh lebih dari macam jenis pribadi ya. Kalau konflik itu penanganannya gimana sih Kak di PT ini? Kalau konflik itu dari karyawannya ya, jadi karyawan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, itu aja sih. Kalau dari kendala bahasa itu ada nggak sih Kak? Apakah karyawan harus ada basic bahasa Chinese gitu? Harus mungkin karena kendala bahasa itu. Kendala bahasa pasti ada. Untuk basic bahasa Chinese sih nggak ada ya, karena ya Mandarin itu agak susah sih ya, paling bahasa Inggris bisa lebih diunggulkan dan di sini pun disediakan translator. Berarti kalau kendala bahasa mungkin bisa diminimalisir, bisa diatasi. Mungkin kalau misalkan tadi yang saya tanya kendala, mungkin ada solusinya yaitu ketersediaan translator di perusahaan ya Kalala. Nah, berarti bisa dikatakan kalau misalkan bukan lagi kendala ya Kak, karena
Mungkin yang jadi tantangan perusahaan PT SAIG ini karena adanya pasaran ini pada kenyataannya masih memakai sepeda motor berbasis bensin atau bahan bakar, dan banyak peminatnya. Bensin dan bahan bakar itu kan masih banyak banget ya, masih unggul lah dalam pemakaian di Indonesia ini, masih mendominasi. Bagaimana kakak sebagai asisten direktur menanggapi hal tersebut, karena kan ini berarti menjadi tantangan kak, karena untuk pasaran kakak ke depannya seperti apa? Kalau dari pandangan kita, udah lama lagi sepeda motor itu udah nggak ada lagi. Yang ada itu sepeda listrik motor. Karena udah hemat bensin dan juga udara yang kayak sekarang ini udah nggak bagus banget kalau kita sering-sering naik kendaraan kayak gitu. Aku setuju banget sih kalau masalah udara, kendaraan bermotor dua itu emang paling jadi alasan ya, alasan paling besar ya. Kenapa? Polusi udara itu bener banget ya. Akhir-akhir ini kan kualitas udara kita tuh lagi buruk banget ya. Mana sekarang udah jarang hujan, panas, tambah lagi motor yang pakai bensin. Kan tambah polusi udaranya jadi semakin banyak ya. Sampai nggak sedikit masyarakat yang terkena penyakit karena hal itu. Aku punya pertanyaan terakhir nih Kak ya. Harapan dari Kak Sylvia sendiri di perusahaan ini dengan budaya yang diterapkan itu kira-kira bagaimana harapannya? Harapan untuk perusahaan ini berdiri di sini bagaimana gitu? Buat harapannya, di sini udah cukup baik sih. Mungkin harapannya ingin menambah model lain atau variasi lain, menambah cabang lain ya untuk meningkatkan target-target aja sih. Semoga harapannya terwujud dan semakin bisa apa ya, melampaui pemasaran nih kali kayak. Oke. Lebih kedepannya semakin maju, model-model baru, sepeda listrik terbaru mungkin ya Kak. Mungkin kita udah di penghujung podcast nih teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan nih dari PT SAIG ini memang masih baru ya guys. Ini didirikan di Indonesia itu terletak di Karawang, namun di Cina sendiri sudah mendirikan 8 pabrik untuk menjual produk sepeda listrik. Di mana budaya organisasi yang diterapkan di sini itu ya tidak jauh berbeda dengan budaya di Indonesia, seperti sapaan, disiplin, rajin, teliti, on time. Hal tersebut yang dapat dijadikan kunci untuk mencapai harapan dan tujuan-tujuan perusahaan. Betul tidak Kak Sylvia? Betul dong. Gimana nih Kak Esti? Aku setuju banget Tanggapannya? sih, aku setuju banget. Oke deh teman-teman, semua pertanyaannya udah aku ajuin, kita juga udah gali-gali dari Kak Sylvia. Makasih banget Kak Sylvia Makasih banyak. buat jawabannya. Semoga teman-teman puas sama jawabannya. Lagi-lagi ya teman-teman, gak kerasa waktu udah berlalu begitu cepat. Akhirnya aku udah harus pamit undur diri, Kalala harus pamit undur diri, dan Bu Kak Sylvia juga harus balik lagi sama rutinitasnya. Kita doain semoga kita semua sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, perlu diketahui juga kalau podcast ini merupakan salah satu tugas dari manajemen lintas budaya yang saat ini lagi aku dan Kalala dan teman-teman lainnya itu sedang ampuh. Nah teman-teman, tapi sayang banget kita harus berakhir di sini, padahal masih banyak lagi. Dan kalau misal teman-teman masih mau dengerin atau pengen tahu, kalian boleh banget follow sosial medianya, yaitu ada TikToknya dari PT SAIG. Nanti bakalan dicantumin sama editor. Kalian harus ingat juga kalau misalkan PT ini tuh ada di mana. Aku kasih tahu sekali lagi, PT ini terletak di kawasan industri Surya Cipta, Jalan Surya Cipta Utama, Kavling 1. Dan kalau teman-teman yang minat dengan sepeda listrik mungkin bisa langsung beli dari perusahaan SAIG ini ya, karena emang kualitasnya udah terjamin oke. Nah, teman-teman perlu diketahui juga kalau misalkan PT SAIG ini memiliki 2 waralaba yang ada di Karawang tentunya. Yang pertama itu ada di daerah Galumas, yang kemudian ada di daerah Tuparet. Untuk alamat lengkapnya nanti juga akan dicantumin sama editor. Editor jangan malas kerja ya. Terus habis itu boleh langsung kalau mau ngomong apa? Jika kita melakukan pekerjaan dengan tidak enjoy, nggak ada loyalitas, kita nggak bakalan nyaman untuk jalanin itu. Betul nggak Kak Sylvia? Betul. Kak Esti mungkin? Tepat. Jadi emang kalau
dalam pekerjaan itu kita harus enjoy, harus ada loyalitas itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang masih mau ngikutin podcast manajemen, boleh banget follow dan ikutin sosial media kita buat lebih tahu keseruan selanjutnya. Salam, aku Esti. Salam, aku Lala Lolita. Kita pamit undur diri. See you. See you.